Bab 804. Bos baru. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat para tamu tidak mau menerima minuman yang dia berikan, Sheila Hughes buru-buru berkata, ini hanya 2 botol anggur merah untukmu, dan sebenarnya tidak mahal. Ini tidak untuk dijual di restoran, awalnya diberikan kepada kerabat dan teman untuk mempromosikan restoran. Manajer restoran di sebelahnya mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, Tuan Harimurti, Tuan Brian, kalian berdua tidak harus menolak. Sebenarnya, Nona Sheila adalah pemilik restoran ini, dan itu hanya sepasang anggur merah untuk setiap orang, yang sebenarnya bukan apa-apa. Mendengar ini, Kenzi sedikit terkejut, menatap Sheila Hughes dan berkata, jadi restoran ini milikmu. Sheila Hughes tersenyum ramah, ya, restoran ini dulunya milik ibuku. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatannya buruk, jadi aku mengambil alih. Sayangnya, saya tidak punya banyak energi untuk mengelola restoran, jadi setelah 2 tahun terakhir, restoran tidak maju. Itu tidak baik, jadi saya mencari orang lain mengelolanya, dan saya ingin mentransfer restoran ini. Dia menyesap teh dan berkata setengah bercanda, ngomong-ngomong, Saudara Kenzi, apakah Anda memiliki pengalaman dalam menjalankan restoran? Apakah Anda ingin mengelola restoran ini? Saya akan mendanai restoran ini selama 2 tahun ke depan. Jika Anda bersedia mengambil alih, saya akan memberikan restoran ini kepada Anda, dan saya tidak akan menagih dananya. Mendengar apa yang dikatakan Sheila Hughes, Brian Adam diam-diam mendecakkan lidahnya, dia menatap Kenzi, dan kemudian melihat di Sheila Hughes, saya dengan penasaran berpikir, sial, Nona Sheila benar-benar super kaya. Tidak hanya memberi anggur merah, tapi juga memberikan restoran mewah seperti itu kepada Tuan Harimurti, apa hubungan mereka berdua? Sepertinya Nona Sheila ingin mengikat hati Tuan Kenzi dengan memberikan restorannya. Brian Adam melihat Kenzi, seperti melihat kekasih idaman di serial TV Hong Kong, dan menjadi kagum. Namun, Kenzi memiliki ide yang berbeda dari Brian Adam. Kenzi tahu di dalam hatinya bahwa Sheila Hughes ingin memberikan restoran ini kepadanya secara cuma-cuma karena dia ingin membalas budi karena menyembuhkan ibunya. Nona Sheila, berhentilah bercanda. Saya tidak tahu bagaimana menjalankan restoran. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya secara cuma-cuma, saya hanya akan mengacaukan restoran ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat menolak kebaikan Anda. Kenzi juga dengan cara setengah bercanda, dengan bijaksana menyatakan penolakannya. Melihat Kenzi menolak sejumlah besar properti dengan cara yang begitu langsung, Brian Adam merasa sakit dalam hatinya, tetapi juga mengaguminya di dalam hatinya. Tuan Harimurti ini memang pria yang sangat baik. Jejak kekecewaan melintas di mata Sheila Hughes, dan dia menghela nafas pelan, karena kamu tidak mengambil alih, maka aku hanya bisa terus mencari orang yang bersedia mengambil alihnya. Ada resesi, ada epidemi, dan banyak restoran tutup. Sangat sulit menemukan pengelola yang layak. Setelah mengatakan ini, dia dengan sengaja menunjukkan sakit kepala pada Kenzi. Kenzi tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak terlalu sulit. Jika kamu benar-benar ingin menemukan seseorang untuk mengambil alih restoran ini, saya dapat merekomendasikan seseorang untuk Anda. Oh, siapa itu? Sheila Hughes tiba-tiba berseri-seri. Keinginan terbesarnya sekarang adalah untuk memindahkan restoran ini. Ini bukan karena kinerja restoran yang buruk, tetapi karena dia benar-benar tidak ingin mencurahkan energinya untuk restoran, yang menurutnya merupakan industri yang merepotkan. Dia selalu memiliki ide untuk berkonsentrasi melakukan sesuatu yang bermakna, seperti mengabdikan dirinya untuk acara amal besar seperti yang dilakukan sahabatnya Lee Seulgi. Teman saya Brian Adam adalah pengurus yang baik. Saya jamin restoran ini akan dikelola dengan lebih baik di bawah tangannya. Setelah Kenzi mengucapkan kalimat seperti itu tanpa diduga, dia tersenyum lagi. Brian Adam tertegun sejenak, bagaimana mungkin aku? Setelah dia bereaksi, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak, saya tidak bisa, Tuan Harimurti, Anda terlalu memikirkan saya tidak bisa mengambil alih restoran sebesar itu. Kenzi dengan nada senyum tipis berkata, saya berkata Anda bisa melakukannya, maka Anda bisa melakukannya. Kamu tahu, aku bisa menilai orang dengan baik. Aku tahu nenek moyangmu adalah koki kerajaan. Aku tahu keahlian memasakmu sangat istimewa.
Aku juga tahu bahwa kamu telah membuka restoran untuk sementara waktu, jadi jika kamu mengelola restoran, restoran pasti akan sukses. Kenzi melihat wajahnya dan tahu bahwa akan sulit bagi orang seperti Bryan Adam untuk maju dalam industri apapun, tetapi jika dia mewarisi karir leluhurnya sebagai koki, dia akan dapat mencapai banyak prestasi. Ini adalah takdirnya. Hanya saja Kenzi tidak mengucapkan kata-kata ini dengan jelas di depan Sheila Hughes. Bryan Adam seharusnya mengerti arti kata-kata Kenzi, tetapi dia masih sangat tidak percaya diri, menjabat tangannya lagi, dan menolak, Tuan Harimurti, saya benar-benar tidak cocok. Saya hanya pengemudi selama setengah tahun. Ada begitu banyak restoran kecil yang kemudian disita oleh Departemen Makanan dan Kesehatan, dan sekarang Anda membiarkan saya mengambil alih restoran sebesar itu, kemampuan saya sangat terbatas. Lagi pula biaya transfernya besar. Sheila Hughes tersenyum dan berkata, uang bukan masalah, Anda adalah teman saudara Harimurti, berarti teman saya juga. Saya akan mentransfer restoran kepada Anda, dan tidak akan dikenakan biaya sepeser pun, selama Anda memperlakukan staf restoran ini dengan baik. Ini. Bryan Adam terkejut, tidak pernah berpikir bahwa sepotong kue sebesar itu jatuh dari langit, Kenzi mengelak, dan itu mengenai kepalanya. Di dalam hatinya, selalu ada pengetahuan diri. Ini adalah berkah yang dikatakan Kenzi. Ayo kita lakukan ini. Kenzi tersenyum dan berkata, Nona Sheila ingin memindahkan restoran, dia tidak mau mengambil keuntungan. Ini membuat Nona Sheila merugi. Namun, harus ada pembayaran yang dicicil setelah Anda menjalankan restoran selama 3 bulan, dengan menggunakan keuntungan restoran. Dengan cara ini, kalian berdua sama-sama adil. Nona Sheila, apa pendapat Anda tentang usul saya? Ketika Kenzi membuka mulutnya, Sheila Hughes tentu saja akan sangat setuju, dia tidak kekurangan uang. Lagi pula, dia awalnya berencana menggunakan restoran ini sebagai bantuan gratis untuk Kenzi, dan mentransfernya ke Bryan Adam tanpa memungut biaya sepeser pun. Aku tidak masalah. Sebenarnya, tidak masalah meski kamu tidak membebankan biaya transfer. Katanya sambil tersenyum. Tidak, ini adalah prinsip bisnis, dan Anda harus menerimanya. Kenzi memandang Bryan Adam itu lagi dan berkata, bagaimana denganmu? Pertanyaan apa yang kamu miliki? Bryan Adam itu bingung dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk waktu yang lama. Apa yang salah dengan dia? Untuk menjadi pemilik restoran sebesar itu tanpa membayar sepeser pun, dia tidak pernah membayangkan hal yang begitu indah dalam hidupnya. Tapi dia juga khawatir. Nona Sheila jelas bersedia mentransfer restoran kepadanya dengan hubungan baiknya pada Tuan Harimurti. Jika dia mengambil alih restoran, dan tidak berjalan dengan baik, maka dia bahkan tidak bisa membayar biaya transfer. Dia tidak hanya kasihan pada Nona Sheila, tapi juga tidak bisa berurusan dengan Tuan Kenzi. Dia memandang Kenzi dengan mata lemah dan berkata, Tuan Harimurti, saya pikir lebih baik melupakannya. Saya benar-benar tidak percaya diri untuk menjalankan restoran ini dengan baik. Entah kenapa, Bryan Adam dulunya adalah karakter yang suka mengambil keuntungan dari orang lain dan berpikir keras untuk menghasilkan uang, tetapi setelah dididik secara mendalam oleh Kenzi, temperamennya sepertinya berubah total, menjadi jauh lebih jujur, bahkan sedikit pemalu, tidak berani memanfaatkan orang. Mungkin karena Kenzi terlalu tangguh, dia secara naluriah bersalah, takut mengacaukan segalanya. Kenzi mendorongnya dan berkata, kamu tidak percaya diri, tapi aku percaya diri. Dia menepuk bahu Bryan lagi, menunjukkan senyum penuh arti, bukankah kamu selalu ingin mengubah nasib sialmu? Nasib buruk akan bubar dengan sendirinya, apakah akan sangat mengerti? Tuan Harimurti adalah orang yang sangat ajaib, dia pasti punya alasan mengatakan ini, karena Tuan Harimurti mengatakannya, mengapa saya harusnya tidak perlu khawatir tentang itu? Oke. Tuan Harimurti, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Bryan Adam itu sepertinya melihat hari ketika dia masih di tahun-tahun awalnya, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia bangkit, mengambil segelas besar anggur, dan berkata dengan bersemangat, Tuan Harimurti, saya bersumpah, bahkan meski saya tidak makan atau tidur, saya pasti menjalankan restoran ini dengan baik. Jika saya tidak memenuhi harapan Tuan Kenzi, saya akan selalu bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi seorang manusia. Kebaikan sulit untuk dibayar, dan dia tidak lagi memiliki penolakan. Dia mengangkat kepalanya dan minum segelas besar minuman beralkohol dalam satu tegukan. Bab 805. Mimpi buruk wanita Gold Digger.
Segera, di bawah kesaksian Kenzi dan manajer umum restoran yang menyertainya, Sheila Hughes menandatangani kontrak transfer restoran dengan Bryan Adam. Bagi Sheila Hughes, harga transfernya adil, dan yang lebih penting, dia dibebaskan dari masalah restoran ini, dan tidak lagi harus membuang energi untuk industri catering semacam ini yang tidak terlalu dia sukai. Adapun Bryan Adam, mulai sekarang dia adalah pemilik baru restoran ini, dan sejak saat itu, dia memiliki dunia baru di mana dia dapat melenturkan ototnya. Situasi win-win, semua orang senang. Di tengah tepuk tangan meriah, upacara penandatanganan berakhir, dan semua orang yang hadir mengangkat gelas wine mereka dengan gembira. Memanfaatkan suasana yang baik di tempat kejadian, Sheila Hughes tersenyum secara kebetulan, bersulang dengan Kenzi dengan segelas anggur sendirian, dan berkata, "Tuan Harimurti, saya memiliki masalah kecil, saya harap Anda dapat membantu saya." Tanpa berpikir tentang itu, Kenzi meletakkan gelasnya dan berkata, "Ada apa?" "Selama saya bisa membantu, saya akan membantu." Kenzi sangat jelas bahwa Sheila Hughes mau mentransfer restoran hari ini, lebih dari setengah alasannya adalah Sheila Hughes membalas budi pada dirinya. Seseorang harus tahu cara membayar, tidak peduli apa yang Sheila Hughes perlu dia lakukan, selama dia bisa membantu, Kenzi sudah memikirkannya dan pasti akan membantu. "Saya punya sahabat yang ingin mengadakan acara akhir-akhir ini, mungkin seperti pesta besar. Dia memberi saya tugas dan meminta saya untuk mengundang lebih banyak teman untuk bergabung. Jadi saya ingin memasukkan Anda ke dalam undangan." Sebenarnya, menurut karisma Sheila Hughes, tidak perlu meminta sama sekali, selama dia dengan santai memposting di sosmednya, sebagian besar tuan muda kaya berbaris dan memohon ingin mengikutinya ke pesta. Alasan mengapa dia berbicara begitu halus adalah karena dia tidak ingin ditolak oleh Kenzi, dan dia ingin Kenzi menemaninya ke acara tersebut. Kenzi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka apa yang disebut bantuan Sheila Hughes hanyalah masalah kecil. Secara umum, Kenzi tidak terlalu tertarik dengan kegiatan sosial seperti pesta, tetapi karena Sheila Hughes sudah memintanya, dia tidak bisa menolak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk berpartisipasi, bukan? "Oke, ketika saatnya tiba, kamu meneleponku terlebih dahulu, dan aku akan pergi bersamamu." Kenzi tidak terlalu banyak berpikir, dan mengangguk setuju. "Terima kasih, Tuan Harimurti." Sheila Hughes bersorak, dan mengambil gelas anggur lagi. Setelah makan selesai, Sheila Hughes ingin pulang untuk menemani ibunya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu dan meninggalkan restoran. Bryan Adam telah menjadi pemilik baru restoran ini, dan restoran ini adalah wilayahnya, jadi Bryan Adam menjamu Kenzi di restoran, mentraktirnya makan malam yang mewah sebelum membawa Kenzi kembali. Lagi pula Kenzi tidak punya tempat makan, dan tentu saja dia tidak akan sungkan pada undangan Bryan Adam. Terlebih lagi, bagi Bryan Adam, hari ini adalah hari besarnya. Ditemani oleh Bryan Adam, keduanya datang ke lantai atas, dan pertama-tama pergi ke kantor bos baru, Bryan Adam, untuk minum teh. Ketika keduanya baru saja keluar dari lift, mereka melihat di koridor tidak jauh di depan pintu kantor, seorang wanita menggoda dengan kemeja putih sedang memeluk seorang pria berjas, berciuman dengan tidak sopan, terlihat sangat lelah. Ini Karen. Bryan Adam telah melihat dengan jelas bahwa wanita mempesona yang dipeluk oleh seorang pria berjas adalah mantan istrinya Karen Zhu, dan matanya langsung memerah. Oke, liftnya sudah tiba." Karen Zhu mendorong pria bersetelan itu dengan genit, dengan tampilan setengah didorong, setengah tegas, seperti rubah betina. "Hehe, bagus. Kalau begitu aku pergi dulu, dan aku akan membuat janji denganmu lain kali." Pria berjas itu mencubit Karen Zhu lagi, lalu berpisah darinya dengan puas, dan melewati Bryan Adam dan Kenzi ke lift. "Karen, kamu baru saja tidur dengan seorang pria." Bryan Adam tidak tahan lagi, dan berjalan ke arah Karen Zhu, menatapnya dengan mata merah. Saat ini, rambut panjang Karen Zhu sedikit acak-acakan, dan kerah kemejanya belum dikancingkan sepenuhnya. Di kamar kecil dengan pintu terbuka, sofa berantakan, yang jelas memberitahukan apa yang dilakukan wanita murahan ini baru saja. Tapi Karen Zhu menyisir rambutnya yang panjang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bryan Adam, apakah aku perlu minta persetujuanmu jika aku mau menemani pria lain? Jangan lupa, kamu hanya orang miskin yang ditinggalkan olehku. Sampah, ada baiknya kamu menjaga dirimu sendiri, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjagaku?"
Dia melipat tangannya lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, pergilah, jangan coba-coba menggangguku. Aku sudah membuatnya sangat jelas sebelumnya. Kamu sangat miskin jadi tidak cukup baik untuk saya, bahkan jika kamu berlutut dan memohon kepada saya tidak akan menikah lagi denganmu. Wanita itu sama sekali tidak mengerti situasinya, dan berpikir bahwa Bryan Adam dan pemuda di sampingnya memaksa datang ke lantai atas, terus mengganggunya untuk melamar pernikahan ulang. Bryan Adam meledak ketika dia mendengar ini, tetapi Kenzi menyeretnya ke bawah, berkata, jika kamu marah, kamu akan jatuh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, wanita seperti ini tidak layak bagimu. Karen Zhu terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian mengucapkan kata-kata kasar, kamu pria rendahan, siapa kamu? Dia sombong, menunjukkan wajah yang mendominasi. Kenzi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Manajer Karen, saya punya pertanyaan, berapa gaji Anda sebulan? Ketika dia mengatakan ini, Karen Zhu dan Bryan Adam tercengang. Dia tidak menyangka akan menanyakan ini. Kalimat seperti itu sepertinya agak tidak masuk akal. Gaji bulananku ditambah komisi lebih dari 6 digit. Ada apa? Kamu sangat miskin. Kamu belum pernah melihat gaji setinggi itu dalam mimpimu, bukan? Ketika pertanyaan tentang pendapatan disebutkan, Karen Zhu menjadi bangga, dia memandang Kenzi dengan jijik, seolah melihat seorang pengemis yang malang. Kenzi masih tidak marah, mengangguk dan berkata, yah, penghasilan setinggi itu memang langka. Tapi dalam hal ini, Anda harus segera berlutut dan bersujud, jika tidak, Tuan Bryan Adam ini akan segera menghilang kesen gaji tinggi Anda itu. Karen Zhu tertegun lagi, lalu menatap Bryan Adam dan berkata sambil mencibir, sampah macam apa dia, siapa yang bisa mengambil gajiku? Hantu malang yang mengemudikan taksi, hampir tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia lebih buruk dari anjing yang malang. Bagaimana dia bisa mengambil pekerjaan saya? Bryan Adam memelototinya dengan marah, saya bisa saja menghilangkan gajimu. Dengarkan dengan jelas, mulai hari ini dan seterusnya, saya bosmu. Karen Zhu sama sekali tidak percaya, mencondongkan tubuh ke depan, dan mengejek dengan kejam, apakah kamu demam? Apakah kamu gila? Kamu bisa menjadi bosku bahkan jika kamu miskin dan bodoh. Anda mau saya memanggil satpam untuk memukulimu sehingga kamu bisa merasa nyaman. Dia menunjuk ke ujung hidung Bryan Adam lagi, dan berkata dengan kejam, cepat keluar. Bawa temanmu yang malang dan pergi segera keluar. Jika Anda terlambat sedetik, jangan salahkan saya karena memalingkan muka dan memanggil penjaga keamanan untuk datang dan memukuli kalian sampai mati. Ding. Pintu lift terbuka. Manajer umum hotel datang lebih awal, dan berkata dengan senyum hangat, oh, saya tidak menyangka Manajer Karen, Anda sangat cepat, dan Anda telah bertemu dengan bos baru. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda satu sama lain lagi. Tuan Bryan Adam ini adalah bos besar baru restoran kita. Dan si cantik ini adalah manajer humas kami, Nona Karen Zhu. Terdengar letupan. Karen Zhu jatuh ke lantai dengan gedebuk, seolah melihat hantu, dan menatap Bryan Adam dengan ngeri.